Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Kali ini aku mau membahas soal P3K SJT lagi untuk formasi guru. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan soal-soal P3K. Dan teman-teman yang udah subscribe channel ini nih, aku mau mendoakan semoga lulus tes P3K satu kali tes langsung lulus ya teman-teman. Jadi tidak usah tes-tes lagi dan langsung mendapatkan formasi di sekolah ya teman-teman. Soal yang pertama, V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang sendirinya. Nah, di sini ya teman-teman, kasusnya adalah V ini memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Nah, di sini namun prestasi akademiknya itu rendah. Jadi masalahnya di situ ya teman-teman. Untuk bakat menarinya itu baik, sangat baik, justru kalau prestasinya itu rendah. Jadi kalau kita pilih opsi yang A, membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. Jadi bagaimana dengan prestasi akademiknya? Seharusnya bisa seimbang atau meskipun tidak sama, ini ya teman-teman tidak terlalu rendah juga. Jadi standar seperti itu. Jadi opsi yang A ini tidak. Jadi kita tidak boleh membiarkan saja sebagai guru. Opsi yang B, memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. Apakah memberikan PR itu efektif dan efisien untuk meningkatkan prestasi akademik CV? Jadi belum tentu ya teman-teman, belum tentu bisa berpengaruh juga. Kita baca opsi yang C, memberitahukan kepada orang tua untuk memberikan les tambahan agar potensi akademiknya meningkat. Nah, di sini ya teman-teman, walaupun masukan untuk orang tua itu boleh-boleh saja, sah-sah saja menyuruh CV ini les tambahan, namun di sini tidak ada usaha dari guru sendiri untuk menanganinya. Jadi malah melimpahkan ke guru les seperti itu. Jadi opsi E ini kurang tepat untuk dipilih. Opsi yang D, memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. Ini juga tidak bagus ya teman-teman. Jadi siapa tahu saat lulus nanti justru kegemaran menarinya lah yang bisa membuatnya sukses. Jadi kita tidak bisa memprediksi kesuksesan CV ini dari apa nantinya, apakah dari nilai-nilai di kelas, apakah justru dari bakatnya dalam hal menari. Jadi opsi yang D ini salah untuk dipilih. Jadi di sini yang paling mungkin adalah opsi yang E, membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Jadi dua-duanya ya teman-teman, dan memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Jadi kalau misalnya dua-duanya bisa naik, kenapa tidak? Kenapa harus pilih salah satu? Jadi opsi dengan poin 5 di sini adalah opsi yang E. Soal nomor 2, suatu ketika terdapat tetangga yang meminta Anda untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antara saudara berkaitan dengan harta warisan. Hal apa yang akan Anda lakukan? A, menerima permintaan itu dengan sepenuh hati dan berupaya mencari solusi terbaik. B, menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. C, menolak permintaan itu karena guru tidak memiliki keahlian di bidang itu. D, menyarankan kepada seluruh keluarga untuk berdamai berlandaskan nilai agama. E, mengumpulkan seluruh keluarga yang berkonflik untuk dinasehati. Nah, untuk soal nomor 2 ini ada versi ini ya teman-teman, ada dua versi KJ. Nah, untuk soal nomor 2 ini ada dua versi KJ. Jadi ada yang KJ-nya A dan juga ada yang KJ-nya B. Jadi kalau KJ-nya A di sini, kita menerima permintaan tersebut tetangga kita ya teman-teman untuk menjadi mediator. Berarti kan kita bersedia seperti itu. Dengan sepenuh hati, ikhlas, dan juga demi kebaikan, berupaya mencari solusi terbaik terhadap keluarga yang tengah berkonflik. Kalau bisa, jalannya damai seperti itu. Opsi yang B, menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. Nah, di sini ya teman-teman, kita cari aman. Jadi kita bukannya tidak membantu, namun membantunya itu dengan menyarankan
kepada tetangga kita bahwa sebaiknya menggunakan jalur lembaga hukum saja jika untuk dijadikan mediator. Nah, untuk opsi yang C ini pasti tidak ya teman-teman. Jadi langsung menolak seperti itu saja, tidak ada sedikit saran pun untuk diberikan kepada tetangga kita, itu juga tidak benar. Nah, opsi yang D di sini sebenarnya mirip dengan opsi yang E, jadi menyarankan agar berdamai berlandaskan nilai agama. Lalu opsi yang E ini mengumpulkan seluruh keluarga untuk dinasehati, berarti kan untuk damai intinya seperti itu. Jadi mirip-mirip lah opsi yang D dan E ini. Nah, untuk dua versi KJ ada yang A dan yang B di sini. Jadi aku sudah mencarikan sumbernya ya teman-teman. Menyelesaikan konflik warisan keluarga itu ya teman-teman. Jadi di sini ada contoh keluarga yang sedang berkonflik berkenaan dengan harta warisan seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa seharusnya saat konflik warisan ini terjadi pada keluarga itu, salah satunya cara untuk menanganinya adalah mencari sosok mediator yang bijaksana dan mampu berpikir dewasa. Nah, apakah mediator ini harus dari lembaga hukum? Nah, tidak harus ya teman-teman. Jadi, mediator ini kalau bisa dari pihak internal keluarga. Kalau tidak bisa yang dekat ya teman-teman, bisa tetangga yang mengerti akan keluarga yang berkonflik tersebut, mungkin yang sudah tinggal bertetangga lama dan lain sebagainya. Jadi memang mediator itu dibutuhkan agar konflik bisa selesai dan menemukan solusi terbaik, dan ternyata itu tidak harus dengan lembaga hukum ya teman-teman, bisa dari pihak keluarga internal ataupun yang dekat dengan keluarga. Jadi tetangga itu bisa ya teman-teman, seperti itu. Nah, silakan bagaimana untuk versi teman-teman di sini? Apakah teman-teman setuju dengan opsi A? Apakah setuju dengan opsi B? Jika setuju dan tidak setuju, silakan sertakan alasannya agar dibaca oleh teman-teman lainnya dan bisa menjadi masukan nanti jika memilih opsi di tes P3K nanti, seperti itu. Di sini KJ versi aku ya teman-teman. Jika kita dihadapkan pada hal yang nyata memang ada seperti ini, maka sebaiknya kita menerima saja ya teman-teman. Jadi di sini kita menerima permintaan tetangga kita tersebut yang mungkin sudah akrab banget sama kita karena kita diminta menjadi mediator bahkan di situ, dan kita carikan solusi terbaik. Solusi terbaik kan tentu untuk mendamaikan atau dan lain-lain ya teman-teman, mempertemukan, mendiskusikan, mencarikan solusinya seperti itu. Lagian di sini kan tidak dinyatakan bahwa ini sudah masuk ke ranah hukum ya teman-teman. Jadi mungkin bisa diselesaikan dengan kekeluargaan terlebih dahulu. Soal nomor 3, seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah sehingga dapat masuk dalam kelompok siswa berprestasi baik. Bagaimana tanggapan guru terhadap permintaan kepala sekolah tersebut? Nah, di sini kan sudah pasti bisa dilihat ya teman-teman bahwa yang dilakukan kepala sekolah itu salah. Jadi sudah memandang siswa itu berkenaan dengan status sosialnya. Jadi karena anak dari pengawas sekolah di kotanya. Jadi penilaiannya sudah subjektif, tidak objektif, sudah dipengaruhi perasaan pribadi si penilai. Jadi kita lihat opsi yang A, memberikan nilai apa adanya sesuai dengan pencapaian siswa meskipun kepala sekolah meminta menaikkan nilainya. Nah, opsi A ini sudah bagus ya teman-teman. Jadi kita menolak memberikan nilai baik. Jadi kita memberikan nilai sesuai dengan apa yang ia capai. Seperti itu ya teman-teman. Opsi yang B, mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah seraya menambah poin nilai sesuai yang dibutuhkan saja. Ini tidak ya teman-teman. Jadi jangan sedikit pun menaikkan nilai siswa berdasarkan subjektivitas seperti itu. Jadi opsi yang B ini pasti salah. Opsi yang C, mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai atasan seraya menambah poin nilai yang relatif setara dengan siswa lainnya. Ini juga tidak ya teman-teman. Opsi yang D juga mempertimbangkan rasa segan, jadi tidak juga. Opsi yang E, karena kepala sekolah turut campur tangan sebagai sanksi dikurangkanlah nilai siswa tersebut. Justru tidak juga ya teman-teman. Jadi yang paling bagus di sini sudah
sudah terdapat pada opsi yang A. Jadi memberi nilai apa adanya sesuai apa yang dicapai siswa tersebut. Soal nomor 4, ada gejala beberapa siswa Anda yang cenderung LGBT, jadi lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Nah, topik ini jadi kan memang sensitif sekali dan parah ya teman-teman, dan emang harus dicegah sejak dini saat di sekolah. Jadi yang harus kita lakukan sebagai guru ketika kita melihat gejala tersebut ada pada siswa kita, maka opsi yang A, membiarkan saja, ini pasti tidak. Walaupun alasannya sebagai perwujudan menghargai hak asasi manusia. Jadi itu tidak ya teman-teman. Kalau membiarkan saja akan terjadi terus-menerus dan akan semakin banyak komunitas itu. Opsi yang B, mengajak bicara siswa tersebut agar tidak terjerumus dalam LGBT. Nah, daripada opsi yang A, mending opsi yang B ya teman-teman. Paling tidak kita merasa bahwa ini sangat berbahaya dan harus segera ditangani, seperti itu. Opsi yang C, mengajak bicara orang tua agar siswa tersebut kembali normal. Nah, ini juga bisa digunakan ya teman-teman cara ini. Opsi yang D, mengundang psikolog agar menasihati siswa tersebut, juga bisa sebenarnya. Opsi yang D, mengancam siswa tersebut agar tidak mempengaruhi temannya. Nah, opsi yang I ini dari kata mengancam sudah tidak bijak ya teman-teman. Nah, di sini antara opsi yang B, C, dan juga D, mana sih yang lebih tepat? Jadi yang pertama, kita harus mengajak siswa yang bersangkutan. Tujuannya agar ia tidak terjerumus atau agar ia tidak terjerumus lebih dalam berkenaan dengan LGBT. Nanti tindak lanjutnya, misalnya tidak berubah, bisa mengajak bicara orang tua, lalu bisa juga mengundang psikolog. Jadi opsi yang C dan D ini bisa menjadi alternatif solusi tambahan. Jadi yang pertama harus dilakukan cepat tanggap adalah mengajak bicara siswa tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi opsi yang memiliki poin 5 di sini adalah opsi yang B. Soal nomor 5, dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? Nah, sebenarnya ya teman-teman, baik di soal SJT, soal manajerial, sosiokultural, berputar-putar di situ saja. Jadi kita harus memiliki kompetensi sosial ya teman-teman. Jadi kita harus bisa menghargai perbedaan. Jadi harus saling tolong menolong, lalu juga ya menghargai perbedaan ya teman-teman, bisa beradaptasi dengan orang baru, dengan lingkungan baru, menerima walaupun beda dengan kita. Jadi itu intinya di situ saja. Jadi untuk kasus seperti ini, jika ada yang menolak untuk berkelompok dengan siswa yang sukunya berbeda, opsi yang A, memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok, ini bisa dilakukan ya teman-teman. Jadi memang siswa yang tidak mengerti, yang tidak paham berkenaan dengan perbedaan harus dihargai, seperti itu, saling menghormati, maka kita berikan wawasan terlebih dahulu. Namanya juga orang tidak mengerti atau tidak sadar. Wawasannya apa? Untuk saling menghormati berkenaan dengan perbedaan yang dimiliki. Lalu tindak lanjutnya juga menempatkan ketiga anak yang dari suku berbeda itu dalam kelompok. Jadi membaurkan, seperti itu. Opsi yang B, memfasilitasi terjadinya diskusi berdasar penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. Nah, jika dibandingkan opsi yang A, lebih jelas opsi yang A ya teman-teman. Mau dibawa kemana solusinya? Opsi yang C, menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. Jadi ini sebenarnya sudah terwakilkan dengan opsi yang A ya teman-teman. Daripada langsung meminta semua menghargainya, lebih baik kita berikan wawasan terlebih dahulu. Mengapa kita harus saling menghargai? Maka siswa juga tidak akan merasa dipaksa oleh guru.
Opsi yang D, membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam, ini tidak ya teman-teman. Jadi ini sangat tidak bijak. Opsi yang E, meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan, ini juga tidak. Jadi yang paling baik adalah opsi yang A ya teman-teman. Dan yang memiliki poin 4 di situ bisa opsi yang B seperti itu. Selanjutnya adalah opsi yang C. Jadi berurutan. Nah, kita lanjut soal nomor 6. Seorang peserta didik mengeluhkan keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Mendengar keluhan tersebut, apa yang Anda lakukan? Jadi masalahnya adalah perceraian orang tua. Opsi yang A, mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia serta berusaha untuk membantu dia. Nah, ini opsi yang A udah bagus banget ya teman-teman. Jadi kita dengarkan penuh perhatian keluh kesah dia yang ia rasakan dan juga menjaga rahasia, karena di sini kan berkenaan dengan masalah keluarga, yaitu akan bercerai. Ini kan bisa menjadi rahasia, jika tersebar maka siswa tersebut akan malu dan semakin sakit hati. Jadi bagus sekali untuk menjaga rahasia serta berusaha untuk membantu dia. Ini bagus sekali ya teman-teman. Opsi yang B, memperhatikan keluhan peserta didik dan melarang menceritakan hal tersebut kepada orang lain sambil berusaha untuk membantu dia. Tidak perlu ya teman-teman. Jadi siapa tahu dia butuh bercerita kepada orang lain, misalnya yang sebaya, yaitu teman-temannya. Jadi mungkin akan menjadi hiburan tersendiri bagi dia agar tidak terus bersedih. Opsi yang C, mendengarkan keluhan peserta didik dan menganggap sebagai suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kita menganggap sebagai suatu hal yang biasa, ini juga tidak. Jadi harus ditangani ya teman-teman dengan serius agar tidak berdampak kepada prestasi akademiknya. Opsi yang D, memahami keluhan peserta didik dan membiarkan peristiwa tersebut berjalan seperti apa adanya, ini tidak. Nah, opsi yang E ini tidak. Jadi ini sudah melanggar asas kerahasiaan. Jadi di sini yang paling baik adalah opsi yang A teman-teman, yang memiliki poin 5. Kita lanjut soal nomor 7. Ada siswa yang memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai pelajaran agama. Sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan? Jadi perbedaan memaknai pelajaran agama, ini masalahnya. Mendukung pertanyaan-pertanyaannya karena sebagai bentuk apresiasi kebebasan dalam memahami suatu agama. Nah, bisa saja dilakukan ya teman-teman. Namun tidak harus langsung mendukung seperti itu saja, seperti itu. Jadi kita harus mengkonfirmasi bagaimana sih dia cara memaknai pelajaran agama. Siapa tahu memang salah dalam memaknai. Opsi yang B, membiarkan siswa berproses dalam belajar, tidak ya teman-teman. Jadi kita harus tidak masalah ikut campur karena takutnya justru mengarah ke hal negatif, maka kita harus tetap bisa membimbing dan mengarahkan. Opsi yang C, memberikan penjelasan yang sebenarnya sampai siswa mengerti. Nah, bisa saja dilakukan ya teman-teman. Opsi yang D, memberikan apresiasi dan selanjutnya menjelaskan makna yang sebenarnya. Opsi yang E, bertanya kepada siswa apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda, yang selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa memahami. Nah, ini lebih lengkap dan lebih sesuai dengan konteks ya teman-teman. Jadi ditanyakan dulu alasannya mengapa tidak langsung menerima, tidak langsung menolak dengan memberikan alasan versi kita, tidak. Jadi bertanya dulu apa sih yang menjadi alasan dia itu memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya, jika memang anak tersebut salah dalam memaknai, maka kita berikan penjelasan agar dia memahami, seperti itu. Jadi opsi yang memiliki poin 5 di sini adalah opsi yang E. Soal untuk video kali ini adalah di sekolah tempat Anda mengajar seringkali dijumpai peserta didik membuang sampah di sembarang tempat, meskipun sudah ada peringatan dan larangan. Sebagai guru yang harus memberikan keteladanan pada siswa, solusi yang akan Anda ambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah, nah di sini masalahnya adalah banyak sekali peserta didik yang dijumpai membuang sampah sembarangan meskipun sudah ada larangan dan juga peringatan untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk membuang sampah kepada tempatnya, seperti itu. Nah, di sini diminta kita bagaimana menjadi guru teladan yang baik berkenaan dengan siswa yang membuang sampah sembarangan ini. Opsi yang A, aktif menggiatkan aksi untuk membuang sampah pada tempatnya secara verbal dan tertulis, serta meminta pihak sekolah menempatkan banyak tempat sampah. Ini bisa jadi upaya
oleh guru dan sekolah untuk menangani masalah tersebut. Jadi upaya yang dilakukan itu kan bervariasi ya teman-teman, tergantung sekolah. Jadi bisa saja dilakukan sebenarnya. Opsi yang B, mengajak siswa membuat kerajinan tangan dari limbah sampah agar siswa tertarik berkarya dari hasil olahan sampah, bisa juga dilakukan karena ini bisa mengurangi sampah ya teman-teman, dan juga meningkatkan kreativitas siswa justru. Jadi sampah-sampah akan berkurang dan menjadi kerajinan. Opsi yang C, memberikan teguran secara langsung dan memberi contoh dengan tidak membuang sampah sembarangan kepada peserta didik. Nah, ini sesuai dengan konteks soal karena kan di sini kan keteladanan ya teman-teman. Berarti kalau keteladanan memberikan contoh yang baik sebagai role model, ini kan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini juga memberi contoh. Udah jelas banget ya teman-teman, sesuai dengan konteks soal. Jadi sederhananya kita gunakan opsi yang C. Kalau kita ingin berinovasi, bisa kita menggunakan opsi yang B dan juga A seperti itu. Opsi yang D, berdiam diri, ini pasti tidak. Lalu juga opsi yang E ini bisa dilakukan, namun apa sih usaha dari kita sebagai guru agar bisa menjadi teladan bagi siswa? Jadi yang paling sesuai dengan konteks soal adalah opsi yang C teman-teman. Jadi kita sebagai guru beri teguran secara langsung pada mereka yang membuang sampah. Berarti kan dilihat ya teman-teman oleh mata kepala kita sendiri. Jadi kita bisa memberikan teguran secara langsung. Selain itu, kita sebagai guru teladan yang harus jadi contoh yang baik, harus membuang sampah kepada tempatnya. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan juga. Jadi tidak hanya siswa juga. Jadi berubah itu dari diri kita sendiri, baru akan ditiru oleh siswanya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kuis. Kuisnya adalah SJT. Saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana menurut pendapat Anda? A, tidak setuju karena akan menyebabkan stres. B, tidak setuju karena hasilnya tidak akan maksimal. C, tidak setuju karena lebih baik mengerjakan tugas lain dengan hasil lebih baik. D, setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. E, setuju karena sikap mudah menyerah akan mempengaruhi kinerja. Nah, silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Sampai di sini semoga bermanfaat. Semoga soal-soal yang kita pelajari dapat membantu ya teman-teman, walaupun tidak sama persis namun bisa membantu teman-teman dan konsepnya sama seperti itu. Semoga lulus tes P3K tahun 2023. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.